Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Pateria Magelang dengan menggunakan metode World and People. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Veramita Haloho, NPM 219520007, kelas 4 SIA. Pertama, kita masuk ke bagian abstrak. STMIK Bina Pateria menyadari bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi sistem informasi untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Pateria dengan menggunakan metode World and People. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi portofolio aplikasi sistem informasi di masa mendatang. Rekomendasi portofolio aplikasi terpetakan dalam 4 kuadran aplikasi, yaitu 0 aplikasi strategi, 4 aplikasi potensial, 5 aplikasi key operasional, dan 2 aplikasi support. STMIK Bina Pateria menyadari bahwa dalam perusahaan dibutuhkan strategi informasi SI untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. Sistem informasi yang sudah diterapkan oleh sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Portofolio aplikasi adalah salah satu bagian dari perencanaan strategi SI atau TI. Di dalam portofolio aplikasi terangkum pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini, dan potensi aplikasi sistem informasi mendatang yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk peningkat kinerja. Yang kedua, metode World and People. Metode World and People mempunyai 2 bagian. Yang pertama, metode World and People terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan adalah 1. Analisis lingkungan bisnis internal, mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai bisnis perusahaan. 2. Analisis lingkungan bisnis eksternal, mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim persaingan. 3. Analisis lingkungan SI atau TI internal, mencakup kondisi SI atau TI perusahaan. 4. Analisis lingkungan SI atau TI eksternal, mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen. Perencanaan SI atau TI dalam tahapan masukan ini mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. 1. Strategi SI bisnis, mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis. 2. Strategi T, mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi. 3. Strategi manajemen SI atau TI, mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui perusahaan. Pada bagian 2.2, metode analisis. Yang pertama, analisis SWOT. Untuk menganalisis situasi saat ini meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Kedua, analisis Porter. Untuk menganalisis keadaan lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi oleh STMIK Bina Pateria. Yang ketiga, analisis value chain. Untuk menganalisis aktivitas-aktivitas dan mendukung yang ada di STMIK Bina Pateria. Yang keempat, analisis critical success factors adalah suatu ketentuan dari perusahaan dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima, analisis strategi perusahaan. Strategi SI harus mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang keenam, MC Farlands strategi growth, yaitu untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Sekarang masuk ke bagian portofolio aplikasi saat ini, yaitu digunakan untuk membantu kegiatan operasi sehari-hari di dalam perusahaan. Kita perhatikan tabel titik 1, di mana portofolio aplikasi saat ini di STMIK Bina Pateria.
Yang pertama, aplikasi Syakat. Aplikasi Syakat menyediakan layanan informasi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik seperti indeks prestasi semester, indeks prestasi akademik, jadwal kuliah dan ujian, presentasi kuliah, dan informasi pembayaran. Aplikasi kedua yaitu Sikeu, di mana aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah. Yang ketiga, aplikasi Siperpus, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah. Yang keempat yaitu SIPMB, aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses administrasi penerimaan mahasiswa baru. Sekarang masuk ke bagian rekomendasi portofolio aplikasi, di mana pada bagian ini mencakup 9 hal, yaitu 1. Sistem informasi alumni atau SILUMNI, bertujuan untuk menyimpan data alumni untuk keperluan komunikasi pihak STMIK Bina Pateria. Yang kedua, sistem informasi personalia atau SIPORSON, untuk menyimpan data karyawan dan dosen. Yang ketiga, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru atau SIPMB, untuk meningkatkan pelayanan penerimaan mahasiswa baru dengan cara daftar online untuk meningkatkan kemudahan mendaftar. Yang keempat, sistem informasi perpustakaan atau Siperpus, untuk menambahkan fitur pencatatan penelitian untuk Siperpus. Yang kelima, sistem informasi bisnis intelijen atau SIBI, bertujuan menyediakan sarana bagi tim manajemen. Yang keenam, sistem informasi akademik atau Syakat, dilakukan dengan cara menambahkan 2 fitur, yaitu presensi fingerprint dan e-class. Yang ketujuh, sistem informasi e-learning atau SILearning, yaitu untuk mahasiswa STMIK Bina Pateria, mahasiswa luar, dan mahasiswa umum. Yang kedelapan, sistem informasi Bina Pateria SIBIPA, untuk menghubungkan antara STMIK Bina Pateria dengan masyarakat umum. Yang kesembilan, sistem informasi keuangan atau SIKEU, adalah digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah di STMIK Bina Pateria Magelang. Oke, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.